Allah akan merasa malu. Di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu kemudian menyatukan dan meluruskan lalu bermohon kepada Allah. Gimana caranya biar bisa move on? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Doa aja tuh. Begitu ada masalah biar bisa move on. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Dan yakinlah Allah pasti akan ngasih ganti yang lebih baik. Pasti. 100% gak ada keraguan, pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Jadi begitu ada masalah, oh berarti mau dikasih yang lebih baik. Kalau diputusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang mau menjadi pasangan kita secara halal, yang diakadkan dengan baiat cinta, saya terima nikahnya. Ya muqallibal qulub, wahai Rob yang maha membulak-balik hati manusia, jangan kembalikan aku kepada kemaksiatan ya Allah. Sakit hati ini ketika ditinggalkan ya Allah. Tapi ya Allah, ini musibah yang luar biasa untuk diriku. Berikan aku ganti yang terbaik ya Allah, yang menurutmu terbaik ya Allah. Kalau seandainya kita memiliki pilihan, silakan sampaikan kepada Allah. Ya Allah, si fulan, dan si fulan. Ada lagi yang lain yang terbaik ya Allah, silakan kau hadirkan. Siapa yang terbaik di antara mereka? Pilihkan yang terbaik menurutmu ya Allah. Jangan memaksakan satu nama kepada Allah, tapi berikan pilihan yang terbaik menurut Allah. Brother, jangan paksakan satu nama. Jangan paksakan satu nama. Berikan pilihan kepada Allah. Ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya metruk, semi palsu, urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. Nanti ada yang disebut dengan 3M. 1, maudhu, ini yang paling parah. 2, metruk. 3, mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadis palsu, memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Itu hadis palsu. Awas hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, itu hadis palsu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu. Itu sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu, dari awal-awal di masa kenabian. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku, memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Apa hukum nyanyian Barat dan India? Siapa yang suka lagu Barat, nanti pas sakaratul mautnya itu yang keluar. La ilaha illallah, what can I do? La ilaha illallah, no woman no cry. Jadi siapa yang suka lagu India, nanti pas sakaratul maut itu yang datang. Satu sel kau sama Amitabh Bachchan. Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu,
kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu, kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Ini perempuan banyak bersolek-solek, sudah tahu AC mati panas dipakai bedak, luntur. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ustaz, saya ini mukanya pucat, muka saya pucat Pak Ustaz. Nanti kalau saya nggak pakai bedak, orang nyangka saya sundel bolong. Pakai natural, sekedar warna kulit boleh. Ternyata amal soleh itu bukan cuman fisik zahir, tapi juga perasaan. Sehingga baper itu termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper. Tapi dalam hal apa? Allah juga mengatakan bahwa as-sam'u wal basaru, pendengaran, penglihatan, dan fuad, perasaan. Semuanya mas'ulah, akan ditanya nanti di akhirat. Ternyata perasaan juga ditanya, teman-teman. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah nggak boleh, itu ditanya loh. Kenapa kamu nggak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper, gimana saya move on gitu ya. Bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus berbuat dosa kan. Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum halal buat kita, itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman, tanpa kita sadari. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Kuntum, mekar, harum, kuning, layu, mati. Kuntum, mekar, harum. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudhu, karena sholat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Memang dulu waktu baru-baru pertama nikah memang lebih luar biasa. Macam mana kata orang Melayu? Rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh di layar. Masya Allah. Tapi begitu sudah anak 2-3, rambut tak lagi macam mayang terurai, macam sumbu kompor. Alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima merekah, macam semangka hampir busuk. Maka tak lagi ada keindahan. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Siap menerima perubahan, insya Allah. Laki-laki yang baik akan dipertemukan Allah dengan yang baik-baik, insya Allah. Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian? Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal? Padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan, modalnya juga udah keluar banyak, tapi ditolak. Gimana caranya kita rela atau lega? Seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain, gimana caranya kita bisa rela? Nah, ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada, pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita, gak sampai bikin kita nyesek. Adik-adik, mau dapat cowok yang baik, perhatikan sholat. Mau dapat istri yang baik, perhatikan sholatnya. Ibu-ibu, mau dapat mantu yang baik, perhatikan sholatnya. Jangan tanya orang siapa dia, nanti dia pencitraan. Gimana caranya? Ajak dia. Dek, kau datangnya. Jangan bilang sholat maghrib, takut dia banyak alasannya. Kau datang jam 5 sore ya? Iya bu. Tunggu cerita, masuk maghrib. Dek, kau asan ya? Sudah asan, sekalian jadi imam. Nah, mulai dia keringat dingin. Perhatikan sholat. Demi Allah, kecil adik dunia, kecil. Apa yang mustahil di sisi Allah? Orang bilang tidak masuk akal. Gimana caranya orang miskin mau pergi haji? Itu kalau logika pikiranmu, Allah nyampaikan, kau tidak usah bagaimana caranya deh. Tidak usah kau pikir bagaimana caranya. Caranya saya Tuhanmu yang maha kuasa. Urusanmu, perbaiki sholatmu. Saya kasih kau apa yang kau mau. Apapun yang kau lakukan, sholatlah. Tapi saya kerjanya masih riba Ustaz, sholat. Tapi saya masih gemar narkoba, sholat. Tapi saya masih suka jahat, sholat.
Tapi saya kerjanya debt collector. Sholat. Tapi saya tukang oplos bir, Ustaz. Sholat. Tapi saya kumpul kebo. Sholat. Tapi saya kerjanya BPKB, jaminan dan sebagainya. Itu kan riba gitu. Sholat tetap. Tapi saya penari telanjang, Ustaz. Sholat. Justru sholat itu yang bisa menghentikan itu semua. Jangan dengarkan rayuan setan. Udah, kamu bersih dulu baru sholat. Kamu bersih dulu baru ngaji. Iringi semua kejahatanmu. Insya Allah.